Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Samrudi Dwi Putra dari kelompok 5 Statistika 2 Shift 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan Shift 2 dari kelompok 5, yaitu modul 1 estimasi parameter. Untuk soalnya itu nomor 1, ada seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produk tersebut. Yang kedua, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil survei 400 laki-laki disurvei dan 280 menggunakan media sosial untuk berbelanja, sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Yang ketiga, sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel sebesar 0,5 gram dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Dan di sini akan menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Jadi yang pertama, kita akan mengerjakan software RStudio. Untuk software RStudio itu soal 1, tiket itu expert 35 kurang dari 35 itu rata-rata sampel. Terus simpangan baku sampel itu S1 kurang dari 4,5. Terus ukuran sampelnya itu kurang dari 15. Untuk tingkat signifikansinya itu kurang dari 0,01. Jadi derajat kebebasan itu -1. Lalu nilai kritis untuk alfa itu ditemuin 2,976843, dan untuk standar errornya itu 1,161895. Jadi untuk batas bawah dan batas selang kepercayaan seperti ini. Lalu cetak hasil, jadi selang percayaan 99% di lower bound dan upper bound ini. Jadi selang kepercayaan itu mendapatkan hasil 31,54122 di lower bound dan di 3038,45878 di upper bound. Jadi soal kedua, diketahui sampel laki-laki itu kurang dari 400 dan jumlah laki-laki yang menggunakan media sosial untuk belanja itu kurang dari 280. Dan untuk proporsi sampel laki-laki itu seperti ini, P1H kurang dari X1/6N1. Dan untuk sampel perempuan itu kurang dari 350. Dan untuk jumlah perempuan yang menggunakan hasil media sosial untuk belanja itu kurang dari 210. Untuk proporsi sampel perempuan itu P2_head kurang dari X2/N2. Nah, untuk tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05. Jadi ini untuk selisih proporsinya.
Dan ini untuk standar errornya kita mendapatkan 0,03479532. Lalu nilai Z kritis untuk alfanya ini seperti ini, lalu mendapatkan 1,959964. Jadi untuk batas bawah dan selang kepercayaannya itu di lower bound dan upper boundnya seperti ini. Lalu cetak hasil selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi lower bound dan upper boundnya mendapatkan selisih di lower bound 0,03180243, di upper bound 0,1681976. Itu adalah selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi. Lanjut di soal ketiga, itu diketahui ukuran sampelnya kurang dari 15, simpangan baku sampelnya kurang dari 0,5, dan variasi sampelnya itu kurang dari S underscore 3 kutip 2, dan tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05, dan derajat kebebasan itu kurang dari 6/-1. Lalu nilai high square, nah dari tabel untuk DF sama dengan 9 itu mendapatkan nilai yang 0,975 itu dapatkan nilai 26,11895. Lalu untuk yang 0,925 itu mendapatkan nilai 8,628726. Lalu hitung interval kepercayaan untuk variansinya itu seperti ini. Lalu hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku seperti ini. Atau cetak hasil selang kepercayaan 95% variansi var lower dan var upper. Untuk selang kepercayaan 95% variansi 0,975 dan mendapatkan hasil 0,1340023, dan untuk 0,92 nya mendapatkan nilai 0,6218103. Dan untuk selang kepercayaan simpangan baku 95%, untuk simpangan baku 0,5 dapatkan nilai 0,3660633, dan mendapatkan nilai lagi 0,7885492. Inilah untuk software RStudio. Lalu kita lanjut di software Minitab. Ini untuk software Minitab, untuk mendapatkan estimasi rata-rata sampel kecil, yaitu adalah basic state 1-9. Jadinya diubah untuk variasi data dan sampel itu diubah menjadi sample size nya itu 15, hasilnya 35. Lalu mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk estimasi selisih dua proporsi, yaitu ini. Jadi di sini ada summary data. Ini sampel 1 400, sampel 2 350, untuk trial 280, yang sampel 2 trialnya 210. Untuk estimasi yang ketiga tuh ini diubah. Untuk sampel variasi itu 0,25, dan sampel size itu 15, 0,500, dan variasinya 0,250. Dan untuk soal 3 itu seperti ini, dan lalu mendapatkan hasil yang seperti ini. Untuk itu sekian tugas mingguan yang saya jelaskan dari soal. Mungkin dari saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.